Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Khadijah yang kita cintai bersama ini. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatkan pada hadis yang ke-190 dalam Riyadhus Shalihin, masih tentang bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fit turuqat. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum bil julus, berhati-hatilah kamu kepada duduk-duduk fit turuqan, di jalan-jalan. Maka kemudian sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, malan majlisina buddun natahaddatsu fiha, kami tidak bisa meninggalkan duduk-duduk di jalan-jalan karena kami berbicara tentang kebaikan di dalamnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika kalian enggan untuk meninggalkan duduk-duduk di jalan itu, maka berilah jalan itu haknya. Maka kemudian sahabat Nabi bertanya, apa ya Rasulullah hak dari jalan itu? Kemudian beliau menjawab, ada 5, yaitu pertama ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Yang kedua kaful adha, yaitu menyingkirkan gangguan. Waradus salam, dan menjawab salam. Wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan yang keempat adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan yang kelima mencegah dari yang munkar. Muttafaq alaih. Nah, ya subhanallah, di dalam hadis yang ke-190 ini ada sighah yang baru, yaitu iyyakum wal julus, ya. Iyyakum ini sighahnya adalah sighah tahdzir, yang kalau dibahasakan yang lain adalah ahdzirukum minal julus ala turuqat, ya. Aku ingatkan kepada kalian apabila kalian itu duduk-duduk di jalan-jalan. Maksudnya itu adalah di pinggir jalan, ya. Jadi iyyakum itu adalah sighah tahdzir, yaitu bentuk yang sifatnya itu memberikan warning, memberikan peringatan, ya, kepada mereka-mereka yang suka duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ya, ini kenapa? Ada banyak kemungkinannya, ya. Kenapa itu? Karena dia itu punya potensi, punya kemungkinan untuk kasfu auratin nas, yaitu membuka auratnya orang lain, ya.
Jadi karena ada orang lalu lalang, ada orang datang pergi di depannya, lewat di depannya, ya, dan kemudian ini kalau tidak diingatkan itu bisa setiap ada orang lewat dikomentari, setiap ada orang yang jalan dilihat dikomentari. Dan namanya orang jalan itu tidak mustahil ada aurat yang tersingkap, ya. Mungkin kalau naik sepeda motor mungkin tersingkap auratnya, ya, mungkin rambutnya, mungkin pahanya, ya, mungkin apa, ya, yang membuat itu tersingkap auratnya. Dan itu memancing untuk kemudian mengomentari. Kalaupun tidak mengomentari, mungkin kemudian dalam hatinya itu mungkin ada apa keinginan untuk menilai orang lain. Nah, ini potensinya ada seperti itu. Walaupun tentunya tidak pasti seperti itu, tapi itu berpeluang untuk kemudian kita bisa terjatuh ke dalam kasbu auratin nas, ya. Nah, demikian juga jadi setiap yang kita lihat itu tidak semuanya itu menyenangkan kita atau membuat kita ini suka dalam arti yang positif. Mungkin melihat ada orang yang taat, ya, orang yang baik lewat, orang yang bersahaja lewat, orang yang sopan lewat, ya. Nah, itu termasuk yang menyenangkan. Bagaimananya kalau kemudian yang terjadi sebaliknya, yang lewat itu orang-orang yang tidak baik, orang yang menurut kita ini, menurut yang kita sudut pandang kita lihat itu sebagai orang yang tidak baik. Tentu kita akan tergoda untuk berpikiran yang tidak baik juga. Nah, ini diantara potensi negatif yang mungkin akan terjadi. Nah, apalagi kalau kemudian dia tidak sendirian, ternyata dia itu bersama-sama, jadi berdua, bertiga, berlima. Nah, maka ini hampir pasti dia itu terjatuh ke dalam ghibah, membicarakan dia itu begini begitu, ya, dengan segala kekurangannya, ya, ceritanya akhirnya nggak ada habisnya, karena namanya jalan itu yang pertama kali lewat itu belum selesai dikomentari, sudah muncul lagi orang lainnya lagi yang mungkin lebih tersingkap auratnya. Ada juga mungkin sebagian dari mereka yang duduk itu juga mungkin mengenal itu apa? Mengenal kebaikannya, juga mungkin mengenal keburukannya, ya, mengenal karakternya, mengenal kelemahannya, sehingga itu kemudian memancing untuk dikomentari juga. Nah, ini diantara sisi negatif dari duduk di pinggir jalan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya, ya. Nah, maka yang penting di dalam apabila kita itu kemudian terlibat atau masuk di dalam majelis yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, ya, maka tentu yang perlu kita sadari adalah bahwa ini punya peluang untuk memunculkan yang namanya kerusakan, mafasid, ya, yu'addi ila mafasid. Jadi bisa memunculkan kerusakan baru di luar dari kerusakan yang ada sebelumnya, ya. Nah, tapi kemudian ketika itu disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya hati-hati dalam duduk di pinggir jalan, ternyata mereka menjawab atau menyampaikan alasannya, ya, sahabat Nabi alasannya, ya Rasulullah, kami tidak seperti itu, ya, karena kami sedang dalam majelis di mana kami juga membicarakan berbagai macam kebaikan ketika di pinggir jalan itu. Jadi maksudnya di pinggir jalan itu istilahnya hanya posisinya saja di pinggir jalan, ya, banyak membicarakan, mungkin ketemu sahabat kemudian membicarakan kebaikan, misalnya rencana-rencana perjuangan, rencana-rencana dakwah, rencana-rencana perbaikan, itu mungkin pas pada waktu bertemu dengan sahabat Nahdlatul di pinggir jalan, ya, itu mungkin terjadi juga, ya. Jadi tidak semua yang di pinggir jalan itu selalu membicarakan keburukan, bisa jadi juga membicarakan kebaikan, ya. Nah, maka ketika mendengar bahwa sahabat-sahabat yang di pinggir jalan itu ternyata begitu yang
dilakukan, maka Rasulullah kemudian memberikan nasihatnya, wa in fa in abaitum innal majlisa fa'tu tariq haqqah. Kalau memang kamu tidak bisa menghindarkan diri untuk tidak berbicara berbincang-bincang di pinggir jalan, maka ya tidak mengapa, tapi berikanlah jalan itu haknya. Nah begitu ya. Jadi, dan Rasul juga dalam memberikan nasihat, walam yushaddid alaihim alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah itu tidak keras ketika menegur sahabatnya itu, ya, tidak langsung kemudian dilarang, ya. Walam yamna'hum min hadhil majalis, ya. Dan Rasul juga tidak melarangnya, tidak menegur dengan keras, dan juga tidak melarang sahabat-sahabat yang natahadas, ya, yang berbincang-bincang, yang berbincangnya itu di pinggir jalan, ya. Nah kemudian Rasulullah memberikan syaratnya, ya. Jadi kalau memang begitu, kalau memang tidak bisa menghindari untuk berbincang-bincang di pinggir jalan, maka tidak mengapa, yang penting berikanlah haknya jalan itu sendiri, ya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi bertanya, wa ma haqqu ya Rasulullah, apa itu haknya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan ada 5 hak dari jalan yang kita ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Yang pertama ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan ini ya sama baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menundukkan pandangan itu bukan hanya kewajiban laki-laki, perempuan juga sama, ya. Dan ini adalah dalam rangka untuk mengurangi, ya, kita terpancing untuk membicarakan banyak hal, mengurangi kita juga untuk supaya jangan terpancing melihat aurat orang lain. Ini adalah merupakan hak yang pertama dari jalan itu, yaitu ghaddul basar, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kaful adha, ya, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Baik gangguannya itu sifatnya baik cara menyingkirkannya itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan secara langsung. Perkataan misalnya ada jalan yang kemudian mungkin membuat tidak nyaman, kemudian kita menegurnya, ya, mungkin terlalu ke pinggir, terlalu ke tengah, terlalu lambat, terlalu cepat, ya, mungkin juga terlalu membahayakan, ya, kita bisa menyampaikannya secara lisan. Atau mungkin karena ada di samping tempat dia ngobrol-ngobrol itu ada jalan itu berlubang, atau ada paku, ada duri, ada penghalang, maka hendaknya kita memberikan hak jalan itu apa? Menyingkirkan duri yang ada di jalan, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan-jalan. Yang ketiga raddus salam, yaitu menjawab salam. Nah ini yang tidak mudah. Tadi kalau misalnya tadi alasannya sedang berbincang-bincang dengan sahabat tentang sesuatu yang baik, tapi kemudian banyak orang lewat, banyak teman-temannya, dikit-dikit ucapin salam, kita harus menjawabnya. Pertanyaan itu kapan kita berbicara kebaikan kalau kita terus-terusan untuk menjawab salam, sementara dia merupakan haknya ketika kita di pinggir jalan. Ya, tapi bisa jadi itu memang terjadi demikian, yaitulah salah satu haknya jalan, yaitu raddus salam. Yang keempat al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan benda yang ma'ruf. Semuanya, semua yang baik menurut Islam, ya, kalau itu kita lihat ada yang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki. Nah, yang kelima an-nahyu 'anil munkar, yaitu mencegah dari yang munkar. Itu haknya jalan, ya. Jadi 5 hak inilah yang hendaknya dipenuhi bagi kita yang ingin atau mempunyai keperluan untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, ya. Tentu hal ini bisa kita pahami sebagai apa? Sebagai gambaran bahwa al-Islam ini, ya, ingin menumbuhkan, ingin memunculkan peradaban yang adiluhum, yang utama, yang baik, yaitu yang
menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia, ya, yang akhlak yang baik, ya, selalu berorientasi kepada kebaikan, berorientasi kepada hal yang terhormat. Inilah yang kemudian diterapkan dalam segala hal, termasuk dalamnya adalah ketika kita di jalan. Jadi begitulah agama kita mengatur dengan serapi-rapinya, sebaik-baiknya segala urusan, dari urusan yang paling besar, urusan mengurus negara, mengurus dunia, sampai pada mengurus hal yang kecil, termasuk mengurus bagaimana etika seseorang yang ingin berbicara di pinggir jalan. Nah, tentu dari sini kita bisa pahami bahwa ini bukan larangan yang mutlak, tapi larangan yang bisa ditoleransi sepanjang hak dari jalan itu bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, ya kita bisa saja menghimbau, karena beratnya hak jalan itu ada 5 tadi, maka alangkah baiknya kalau kita ini berusaha untuk mengurangi atau menghindari ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, karena haknya yang sangat banyak, yaitu ada 5 tadi. Nah, kalau kita merasa punya kemampuan untuk menunaikan hak yang 5 itu, ya tidak mengapa kita ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu, ada orang salam kita biarkan, karena kita asik ngobrol, ya, ada keburukan, ada gangguan di pinggir jalan juga kita biarkan. Ini berarti tidak menunaikan hak dari jalan itu sendiri. Nah, ini berarti tentu saja tidak kita sarankan kalau kita ternyata belum mampu untuk yang demikian. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa mengasah nurani kita untuk menjadi seorang muslim yang semakin baik akhlaknya, ya, sebagaimana juga itu disebutkan di dalam hadis yang lainnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi sesempurna-sempurnanya iman orang yang beriman adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.